Kalau kita perhatikan, nikah itu banyak pahalanya, seperti di keterangan-keterangan pengajian yang dulu. Yang pertama, niatnya saja sudah berpahala. Artinya berpahala itu ada hikmahnya, ada fadilahnya. Disebutkan man nakaha lillah, barang siapa yang nikah karena Allah. Ini kan berarti niat ya. Terus wa ankaha lillah, menikahkan juga karena Allah, istahaqqa wilayatallah, dia berhak untuk menjadi kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu fadilah pertama. Yang kedua, kalau sudah nikah, nanti di dalam kamar ada pahalanya. Iza nazara innar rajula iza nazara ila imraatihi wa nazarat ilaihi nazarallahu ta'ala ilaihima nazara rahmatin. Kalau seorang suami memandang istrinya, sekedar memandang ini, dan istrinya memandang suaminya, nazarallahu ta'ala ilaihima nazara rahmatin, maka Allah memandang mereka berdua dengan pandangan kasih sayang. Fa'iza akhaza bikaffiha tasaqatat dzunubuhuma min khilali asabi'ihima. Kalau si suami memegang tangannya si istri, maka dosa-dosanya mereka berdua akan berguguran dari sela-sela jari-jari mereka. Oh, sudah pahala. Kemudian ada lagi pahala kalau sudah mereka proses untuk membuat anak. Prosesnya saja. Riwayatnya menyebutkan innal muslima idza ghasyiya ahlahu, seorang muslim kalau mengumpuli istrinya, au ma malakat yaminuhu, atau ngumpuli budak miliknya, falam ya'ti min waq'atihi tilka walad, dari perkumpulan itu, dari hasil kumpulnya itu dia tidak diberi anak, kana lahu wasfan fil jannah, maka hal itu akan menjadi wasaf besok di surga. Wallahu alam cuman artinya wasfan ini, wallahu alam apa artinya. Mungkin bisa jadi artinya adalah akan jadi simpanan besok di surga. Wa in kana min waq'atihi waladun, kalau dari kumpulnya itu dia dikaruniai anak, fama taqablahu, tapi mati lebih dulu, masih kecil masih mati anaknya ini, kana lahu faratan wa syafi'an yaumal qiyamah, maka anak itu akan menjadi sesuatu yang menuntun dia untuk sampai kepada air yang segar di surga besok, dan akan menjadi orang yang memberikan syafaat bagi dia besok di hari kiamat. Kemudian disebutkan lagi riwayat bahwa innal walad yuqalu lahu udkhulil jannah. Kalau dia berhasil punya anak, anak itu besok di hari kiamat akan diperintahkan udkhulil jannah, ayo sekarang kamu masuk surga, karena dia tidak punya dosa, seorang anak yang mati masih kecil itu. Fayaqif ala babil jannah, tapi dia nanti tidak langsung masuk ke surga, dia berhenti dulu di pintu surga. Ayyaqumu mumtali'an ghaizan wa ghadaban, seakan-akan anak kecil ini marah, kemudian dia mengatakan la adkhulul jannah, aku tidak mau masuk surga. Wa abawaya ma'illa wa abaya ma'i, aku tidak mau masuk surga kecuali bapak dan ibuku ikut masuk bersama aku. Fayuqal adkhilu abawaihil jannah, akhirnya dikatakan ya sudah kalau begitu kedua orang tuanya anak ini masukkan juga ke dalam surga. Artinya anak ini bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Makanya kalau ada anak kecil yang mati baru berapa hari mati atau lahir langsung mati, orang tuanya jangan susah, karena itu nanti akan jadi simpanan dia besok di surga. Kullu amal ibni adam, apalagi ada riwayat kullu amal ibni adam kullu ibni adam inqata'a amalu illa min salas, setiap manusia amalnya akan terputus kalau dia sudah mati kecuali 3, sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir adalah anak soleh yang mendoakan dia. Penuh dengan pahala ini. Kemudian kalau ternyata anaknya hidup, itu tadi anaknya mati. Kemudian kalau anaknya ternyata hidup, man mata lahu salah satun lam yablughil hanas, barang siapa yang punya anak 3 tidak sampai balik, adkhalahul jannah bifadli rahmatihi iyahum. Hidup, masih hidup, ya hidup dulu kemudian
dibina sama orang tuanya, dirawat sama orang tuanya, dan disayangi sama orang tuanya. Barang siapa yang punya 3 anak belum sampai balik kemudian mati, maka adkhalahul jannata, orang itu akan dimasukkan ke surga bifadli rahmatihi iyahum, dengan barokahnya atau keutamaannya dia rahmat kasih sayang kepada anaknya itu. 3 anak. Kemudian sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah wasnan, kalau anaknya 2 gimana Rasulullah? Dinyang si an. Masih dinego sama sahabat. Kalau wasnan, ya 2 saja cukup. Kemudian ada riwayat lain yang menyebutkan wawahid ya Rasulullah. Kalau anaknya 1, ya anaknya 1 tidak apa-apa. Anaknya 1 dia kasih sayang, kemudian mati lebih dulu, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ada pahala lagi kalau seorang laki-laki ini mencari nafkah. Ketika mencari nafkah itu pasti dia menikah dulu. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun antasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Ada 4 dinar yang kamu infakkan ini. Ada dinar, harta yang kamu infakkan fi sabilillah untuk berang. Ada harta yang kamu infakkan untuk raqabah, para budak-budak ini. Ada lagi harta yang kamu sedekahkan untuk orang-orang miskin. Ada lagi harta yang kamu infakkan untuk keluargamu, untuk mencukupi istrimu, untuk mencukupi anak-anakmu. A'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlik. Itu dari 4 itu yang paling besar pahalanya adalah harta yang kamu infakkan untuk keluargamu. Ada riwayat lagi menyebutkan Abu Kilabah, wa ayyu rajulin a'zamu ajran min rajulin yunfiqu ala iyalihi lahu sighar fayanfa'uhum wa yanfa'uhum Allahu bihi wa yughnihim anin nas. Adakah laki-laki yang lebih besar pahalanya dibanding laki-laki yang menginfakkan hartanya untuk keluarganya yang masih kecil-kecil? Orang ini memberi manfaat kepada keluarganya, akhirnya Allah juga memberikan manfaat bagi dia. Wa yughnihim anin nas, Allah memberikan kekayaan kepada mereka, mencukupi kebutuhan mereka anin nas, daripada minta-minta kepada orang lain. Tapi tetap perlu diingat, kalau urusan nafkah ini pasti yang dimaksud adalah nafkah dengan cara yang halal. Tidak sampai di situ. Kalau orang sudah nikah ada faedah lagi, ada pahalanya lagi, yaitu pahala nilai ibadahnya dilipat gandakan. Disebutkan riwayat fadlul muta'ahil 'alal 'azbi ka fadlil mujahid 'alal qa'id. Keutamaannya orang yang sudah nikah dibandingkan orang yang masih jomblo itu seperti keutamaannya orang yang jihad fisabilillah dibandingkan orang yang duduk di rumah tidak ikut perang. Wa rak'ah min muta'ahil afdal min sab'ina rak'ah min azbin. 1 rakaat saja dari orang yang sudah menikah itu lebih utama daripada 70 rakaatnya orang jomblo. Wes, minimal 6 keutamaan atau 6 pahala yang tidak diraih kecuali oleh orang yang sudah menikah. Ini kira-kira sudah cukup untuk memotivasi para jomblo-jomblo ini agar tidak berkeliaran fi ma'asillah, daripada maksiat-maksiat lebih baik langsung saja berangkat menuju ridha Allah dengan cara yang halal.